Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maruli Damanik dari Lovely Holidays Tour and Travel. Pada kesempatan ini saya akan menceritakan bagaimana saya handling ataupun membawa tamu perdana grup dari Malaysia. Di sini banyak sekali kenangan-kenangan yang terukir, banyak sekali kenangan-kenangan ataupun pengalaman yang saya dapat. Ini akan saya ceritakan. Jadi perusahaan menghubungi saya untuk datang ke kantor mengambil surat jalan. Surat jalannya saya lihat, saya perhatikan satu persatu. Di sana ada dua grup. Satu grup atas nama Bapak Saleh, yang kedua grup atas nama Bapak Rahman. Jadi malamnya seperti biasa saya kembali ke kos, saya pelajari satu persatu. Programnya, itinerary-nya, acara perjalanannya, nama hotelnya, di mana makan, di mana kita singgah, transportasinya, kemudian ferry boat-nya menuju ke Samosir dan lain-lain, saya pelajari dengan baik-baik. Jadi, waktu yang ditunggu-tunggu tiba, saya beranjak menuju bandara Polonia pada saat itu. Saya pastikan transportasinya sudah standby. Kemudian saya sudah buat plakat nama customer ataupun nama pelanggan. Kemudian saya standby di ketibaan di Bandara Polonia. Saya jemput yang pertama, grup masuk atas nama Bapak Saleh dan keluarganya, keluarga beliau. Kemudian grup yang kedua masuk atas nama keluarga Bapak Rahman. Kemudian kita antar ke dalam bus, ke dalam transport. Kita perkenalkan diri di sana. Kebetulan grup ini dari dua keluarga yang sebelumnya tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi saya perkenalkan diri saya. Saya di situ juga baru perdana menghandle wisatawan dari Malaysia. Tetapi sudah lebih fleksibel karena saya sudah pernah membawa tamu. Selamat pagi, bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya sama sekali belum bisa berbahasa Melayu atau berbahasa Malaysia pada saat itu. Saya kenalkan dalam bahasa Indonesia. Nama saya Maruli. Saya adalah pemandu wisata, bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk perjalanan 4 hari 3 malam ke Danau Toba. Saya persis masih ingat pada saat itu program kita menginap 1 malam di Prapat, menginap 1 malam di Brastagi, dan menginap 1 malam di Medan. Untuk trip kali ini, bagi saya, ini adalah trip yang unforgettable in my life. Tidak pernah terlupakan saya dari dalam hidup. Jadi, tamu kita bacakan tour itinerary. Sebelumnya, kita perkenalkan nama driver juga, nama asisten driver. Kemudian kita bacakan tour itinerary, program perjalanan kita. Dan sesuai dengan tour program ataupun itinerary yang mereka beli dari Malaysia. Perjalanan berjalan sangat baik dan mulus. Sampai di kota Pematang Siantar, kita juga singgah di toko paten untuk berbelanja makanan yang terbuat daripada kacang tumbuk. Itu sangat terkenal sekali. Kemudian kita melanjutkan perjalanan. Setelah makan siang, kita tiba di hotel dan check-in ke hotel. Saya sebutkan saja nama hotelnya pada saat itu adalah Danau Toba International Cottage. Kita check-in ke hotel, sudah agak sore, jam-jam 2, jam 3, acara bebas di hotel. Saya juga pergi ke kamar untuk sekedar istirahat. Setelah saya tempatkan semua barang-barang di kamar, saya duduk-duduk di restoran hotel. Sambil baca-baca buku untuk belajar-belajar kira-kira apa yang akan saya sampaikan di dalam perjalanan besok dan setelahnya. Nah, ini mulanya ceritanya. Tiba-tiba, baru kurang lebih 1 jam saya duduk di sana. Salah seorang daripada tamu itu berlari-lari seperti ketakutan menjumpai saya. Abang, katanya. Ya kenapa, adik? Adik saya jatuh, katanya. Nah, jadi mendengar itu, jatuh di mana?
Saya bilang, itu jatuh di hotel. Tadi dia main ayun-ayunan, ternyata jatuh dan kepalanya pecah, katanya. Mendengar itu, saya pun serasa bagaimana ya. Namanya mungkin ini tanggung jawab pertama saya menghadapi yang seperti itu. Saya langsung berlari. Saya lihat, ya, dia masih seorang anak ya. Anak itu saya gendong. Saya lihat kepalanya sudah berdarah. Wah, saya pun sudah benar-benar ketakutan di situ. Saya belum tahu apa yang mau saya lakukan. Saya langsung berinisiatif. Saya langsung telepon supir. Halo, cepat. Ini ada tamu kita, gini. Langsung juga supirnya cepat beranjak. Kita carikan mobil yang lebih kecil. Kemudian kita pergi ke salah satu rumah sakit yang ada di Kota Parapat. Saya masih ingat pada saat itu. Ketika kita naik ke atas dan beberapa keluarga mereka juga dulu ikut di dalam mobil tersebut, orang rumah sakit setelah dilihat mereka mengatakan minta maaf, kami tidak sanggup untuk menangani ini karena sakitnya cukup keras. Wah, keluarganya pun sudah nangis-nangis. Baju saya itu sudah berdarah-darah itu semua. Baju yang saya pakai itu sudah berdarah-darah semua. Jadi apa yang dilakukan ini, Pak? Saya bilang sama pihak rumah sakit, tolong kita mau rujuk, bawa saja ke Kota Pematang Siantar, katanya. Jadi gimana? Jadi mereka langsung rujuk, kita mau cepat, saya bilang. Karena ini anak kritis dan anak itu pun sudah diam. Sudah terdiam dia seperti bagaimana. Saya langsung informasikan agar disewa ambulans. Nah, jadi siap, kata rumah sakit. Jadi disiapkan mereka ambulan. Saya, keluarga, kakak dan ibu daripada ini korban langsung menuju Kota Pematang Siantar. Rasanya perjalanan itu mau cepat kurang cepat. Dan baru pertama sekali juga itu pengalaman kepada saya naik mobil ambulans. Suara macam-macam semua. Sampai kita di salah satu rumah sakit, kita antarkan anak itu. Kemudian mereka mengatakan pihak rumah sakit kurang responsif atau bagaimana. Tapi tidak saya sebutkan nama rumah sakitnya, kurang responsif. Sampai kami sudah takut, sampai kami sudah was-was, sampai kami sudah, saya lihat anak ini pun tetap saya pegang anak ini semua. Saya pegang, saya gendong ini anak ini. Kemudian saya beralih ke salah satu rumah sakit yang lain. Ini tidak betul lagi saya bilang. Kita pergi ke salah satu rumah sakit yang lain. Ketika saya sampai di rumah sakit yang di Jalan Merdeka, saya sebut saja Rumah Sakit Vita Insani, itu bagus. Saya langsung jumpai dokternya. Tolong dokter. Tolong Pak, tadi kami sudah dari salah satu rumah sakit, penanganannya tidak maksimal, sekarang kami di sini, tolong dibantu. Langsung pihak rumah sakit, action cepat, anak dibawa ke UGD ya biasa itu yang kita tempat untuk pertolongan pertama. Mereka langsung lihat, ketika dibuka saya jelas itu melihat, itu tengkorak kepalanya itu, nampak batok kepala. Saya pun sudah mau pingsan di situ. Kenapa? Saya tidak terbiasa menghadapi yang seperti itu. Tetapi mungkin karena ini tuntutan pekerjaan, saya kuatkan. Saya bilang sama keluarga, sabar, mudah-mudahan ini akan aman. Kemudian mereka bawa, ditangani oleh dokter, dijahit sampai 17 jahitan. Barulah anak itu mulai sedikit siuman setelah ditangani. Kebetulan ibu daripada korban itu juga seorang tenaga kesehatan di Malaysia. Jadi mungkin ikut melihat atau bagaimana, mungkin menghadapinya seperti apa. Dan akhirnya kami tenang dulu. Kita tenang. Kita bawa diam dulu. Kita istirahat dulu. Pada saat itu sebenarnya saya sudah menyampaikan kepada keluarga bahwa kita baiknya balik ke Medan. Kenapa? Karena melihat yang penting kita menjaga keselamatan ataupun anak ini. Tetapi karena penanganan dokter lebih baik, kemudian kita putuskan setelah berkonsultasi dengan keluarga, kita putuskan kembali ke Parapat. Mereka mau meneruskan perjalanan tur ini. Nanti kita lihat bagaimana mungkin perkembangannya, apakah anak ini nanti artinya kesehatannya seperti apa. Jadi kita putuskan kita kembali ke Parapat. Sampai kami di Parapat, masih tetap dengan ambulans. Kemudian anak itu istirahat dulu. Dia istirahat dulu sampai sore, sampai bagaimana. Nah, itulah pengalaman yang saya dapat ketika saya handling pertama turis ataupun pelancong dari
Malaysia. Saya langsung dikasih ujian yang sangat berat sekali. Itu baju saya setelah sampai di hotel. Ampun, saya tidak bisa membersihkannya lagi. Pak, saya simpan. Saya ini kan. Jadi malam harinya keluarga itu tidak ikut lagi bergabung. Makanya kita aturkan di dalam kamar. Karena untuk menjaga kesehatan si anak. Saya tetap pantau. Bagaimana keadaannya. Mereka mengatakan, ibu itu mengatakan keadaan Fazli, kalau nggak salah nama anak itu, baik, dia oke. Namanya istilahnya dia anak itu baik, oke. Makanya kita siapkan semua. Pada keesokan harinya, seingat saya, karena situasi daripada anak itu tidak memungkinkan lagi kita untuk menuju ke Pulau Samosir, kita langsung melanjutkan perjalanan kita ke Brastagi. Ya. Kita melanjutkan perjalanan kita ke Brastagi. Karena melihat situasi banyak hal yang harus kita jaga. Jadi kita menuju Brastagi. Tapi dengan pelan, dengan bagaimana. Karena pemikiran kita pada saat itu adalah bagaimana biar tur ini. Maksudnya semuanya terselenggara. Tetapi keluarga ini, anak ini tetap kita jaga. Dan sangat beruntungnya. Walaupun kedua keluarga ini baru saling kenal. Mereka saling support. Tidak ada contohnya yang menyatakan, wah kami harus begini. Tidak. Jadi keluarga Bapak Saleh juga, karena yang korban ini adalah keluarga Bapak Rahman, keluarga Bapak Saleh juga mensupport, mendukung. Bagaimana biar anak ini yang penting sehat. Jadi saya mendapatkan sebuah pengalaman juga, artinya di sini yang bisa kita menyatukan dua keluarga yang berbeda dengan pendekatan kita. Akhirnya mereka masing-masing saling memahami dan menjadi seperti jadi keluarga. Kemudian kita berangkat ke Brastagi. Kita juga singgah di tempat-tempat wisata seperti di Pematang Purba dan yang lainnya. Kemudian kita check-in di hotel di Brastagi. Kita bawa sangat relaksasi pada saat itu. Kita tidak terburu-buru lagi. Saya juga tidak ciptakan istilahnya suasana wisata yang seperti apa. Kita menginap di hotel di Brastagi. Acara rileks kita buat di Brastagi dan kita menginap di Brastagi. Saya pantau anak itu seperti apa, dan karena orang tua atau ibu daripada anak itu adalah juga seorang perawat dari Malaysia, kemudian beliau mengatakan ini sudah jauh lebih baik. Jahitannya juga sudah mulai ada perkembangan dan demikian seterusnya. Kemudian di hari ketiga, karena sudah mulai bagus, kami juga perjalanan ini jadi normal, kami kembali ke Medan. Kami kembali ke Medan dan menjalani program sedia kala. Kita pergi ke Istana Maimun, kita pergi ke Masjid Raya, kita juga wisata berbelanja di kota Medan. Tetapi dengan catatan anak tadi betul-betul kita jaga. Ketika kita check-in di hotel, saya masih ingat nama hotelnya juga Hotel Danau Toba International. Dan acara bebas di hotel. Akhirnya anak itu lebih kepada istirahat. Untuk malam harinya, kita ada membuat sebuah, katakanlah itu acara di dinernya. Karena saya selalu suka itu. Saya juga terpikir bagaimana untuk mendapatkan perhatian. Bukan mendapatkan perhatian, tapi menyenangin orang gitu loh. Nah, jadi pada malam harinya, ketika anak itu sudah bisa dia turun, tapi ya kepalanya sudah diperban ya, sudah dalam perban, turun. Kemudian acara makan malam, saya sampaikan, saya ada small gift untuk anak ini. Ada dulu anak di sana, small gift untuk anak ini. Kemudian saya kasih sekedar boneka, kalau nggak salah di situ saya kasih boneka. Dan anak itu sangat senang sekali, dan dia sudah mulai nampak sehat, dan saya pun merasa sangat senang sekali. Karena saya memikirkan kalau ada apa-apa gimana. Karena saya baru pertama untuk handling grup seperti ini. Tiba-tiba diberikan sebuah cobaan yang sangat besar. Tetapi ini sebuah tantangan bagaimana cara kita untuk action. Dan pada saat itu untungnya saya adalah cepat. Kemudian supir kami juga cepat. Dan ketika saya sampai, kita cepat. Jadi menghadapi sebuah musibah itu kita perlu kecepatan. Jangan
buang-buang waktu. Cepat, action. Ini perlu pertolongan cepat. Bawa ke rumah sakit, tap, naik ambulan, sampai ke sini, bab, selesai. Dan mudah-mudahan ditolong. Saya tidak bisa membayangkan kalau anak itu tidak ditolong, mungkin dalam 1 atau 2 jam lagi, saya tidak bisa membayangkan yang terjadi apa. Kenapa? Darah akan habis dan bisa terjadi apa-apa. Dan bersyukurnya, anak itu sehat. Dan di hari keempat, saya karena merasa terharu, di hari keempat mereka kembali saya antar ke bandara. Itu suasananya sangat haru. Kenapa? Karena hubungan kita dengan mereka walaupun hanya 4 hari sudah gimana? Apalagi kakak dia ada namanya Yani, dan Bapak Rahman itu rasanya, wah, terima kasih Maruli. Kira-kira seperti itulah. Anak kami akhirnya bisa terselamatkan. Demikian juga ibu. Dan di bandara, ini bagi saya juga sangat berkesan sekali. Maruli katanya, terima kasih banyak kepada Maruli. Ini perjalanan kami, ya tentu kami tidak menginginkan seperti ini, tapi sudah terjadi seperti ini, apa boleh buat. Tetapi semuanya bagus, akhirnya anak pun ini, dan kami akan pulang ke Malaysia. Kami akan kembali ke Malaysia, tapi ini tidak akan bisa kami lupakan, dan jasa Maruli, kata mereka, tidak akan pernah bisa terlupakan kami. Saya pun sangat senang sekali, saya sampaikan bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa, saya hanya itu yang maksimal yang bisa saya lakukan, dan kita bersyukur anak ini selamat. Itu aja yang saya pikirkan. Saya ingat itu, ini jelas ini, Bapak Rahman, orang tua, ayah daripada anak yang korban tadi, Maruli sini katanya, saya dipanggil. Apa? Pak, yang saya bilang. Dibukanya lengan bajunya, ini jam tangan, jam kesayangan saya katanya. Terus Pak, saya bilang, jam kesayangan saya ini bukan jam biasa, kata beliau. Karena beliau juga pengusaha perkebunan di Malaysia, di Negeri Sembilan tepatnya. Ini hadiah untuk kamu. Dibukanya jam tangan itu, langsung dipakaikannya ke saya. Waduh, ini saya juga rasanya seperti gimana ya, mendapatkan hadiah yang begitu besar. Padahal saya sama sekali tidak mengharapkan. Karena yang saya pikirkan, anak ini sehat, saya sudah senang. Anak ini selamat, saya sudah senang. Karena bagaimanapun nanti ini mungkin menyangkut kepada perusahaan bagaimana handling kami. Tetapi Bapak itu menyatakan, ini hadiah, ini sangat pantas untuk kamu. Waduh, bisa dibayangkan kita mendapat hadiah yang seperti itu daripada tamu, itu membatin, betul-betul sangat luar biasa. Dan akhirnya hadiah itu saya terima, saya simpan baik-baik, dan saya ingat pada satu kesempatan dulu hadiah itu saya kembali hadiahkan kepada orang tua saya. Saya kasih sama orang tua karena ini rasanya sangat berharga juga. Jadi ini sangat pantas saya berikan kepada Bapak. Saya kasih sama Opung Kevin dulu hadiah itu. Beliau juga menjaga dan sangat senang. Dan di keluarga itu selalu dibangga-banggakan hadiah ini adalah pemberian begini ceritanya. Demikian juga keluarga Pak Saleh. Begitu baiknya, begitu sayangnya sama kita. Dan hubungan kita dengan beliau, dengan keluarga Pak Saleh, dengan Bapak Rahman, itu sampai saat ini seperti Bapak angkat. Saya juga sudah merasa mereka itu seperti orang tua saya. Karena berapa? Karena betapa mereka itu sangat perhatian dan sayang kepada saya. Ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan ini pengalaman ini tidak akan pernah saya lupakan. Jadi ketika mereka sampai sayonara, terima kasih banyak Maruli. Mereka pun saya antarkan ke bandara. Semuanya, keluarga Bapak Saleh, semuanya. Keluarga Bapak Rahman. Padahal keluarga Bapak Saleh ini tinggal di Kuala Lumpur. Keluarga Bapak Rahman ini tinggal di Negeri Sembilan. Akhirnya bisa kita satukan dalam grup pertemuan itu dan jadi seperti saudara ataupun jadi sahabat. Yang saya tidak sangka. Setelah kembali, ya tentu saya ke kantor seperti biasa. Saya buat laporan. Saya laporkan ke kantor semua kejadian itu. Apa yang terjadi, Bang? Ada yang begini. Kemudian setelah itu gimana? Saya terangkan. Apa yang memang pada saat itu saya juga komunikasi dengan kantor. Kira-kira apa action, lakukan ini, kata dari kantor. Dan itu juga membantu saya untuk melakukan itu. Jadi
komunikasi itu harus tetap beberapa arah. Kita sebagai petugas di lapangan harus tetap koordinasi dengan kantor. Jadi sehingga ini, kenapa? Bagaimana nanti kalau ini kejadian ini tidak diketahui oleh kantor, tidak bagus juga. Jadi kita harus cepat sampaikan, Bang, ini gini-gini, ini gini, apa yang kita lakukan ini semua. Dan excellent. Nah, apa yang menjadi salah satu yang tidak bisa terlupakan saya juga dari grup ini, dan saya juga tidak menyangka, apalagi kita pada saat itu kita hanya ya anak kosan lah, anak kuliahan, anak kosan. Saya dihubungi oleh Bapak Saleh dari Malaysia. Saya juga kaget. Apa kabar Maruli? Kata beliau. Saya bilang, saya baik-baik Pak Saleh, apa kabar? Pak Saleh, gimana keadaannya sekarang di Malaysia, Pak? Alhamdulillah, baik. Kami sekarang sudah di Malaysia, kami sudah ini. Kebetulan Bapak Saleh ini, beliau ini adalah General Manager Telkom pada saat itu di Kuala Lumpur. Saya lihat itu, saya apa semua. Wah, jadi gini Maruli, gitu aja. Apa itu, Pak? Kami sudah komunikasi dengan Bapak Rahman. Nah, jadi disampaikan beliau, kami ingin mengundang Maruli datang ke Malaysia. Wah, bagaimana Pak? Saya bilang, kami ingin Maruli datang ke Malaysia. Kami siapkan semua, Maruli katanya. Jangan takut. Tiket pesawat, uang saku selama di Malaysia kami uruskan semua, kata Pak Saleh. Wah, saya sampaikan sama Pak Saleh, Pak, maaf Pak, saya belum pernah ke Malaysia, saya juga belum pernah naik pesawat, saya belum ngerti bagaimana Pak caranya ini semua. Alah, mudah itu Maruli katanya. Pokoknya kamu datang aja, asal kamu mau datang, semuanya kami siapkan, kamu tinggal terima bersih saja. Jadi mendengar itu, wah, saya nggak tahu lagi membayangkan itu. Bagaimana saya mendapatkan hadiah yang luar biasa dari tamu. Dari tamu. Nah, dan ini menjadi pengalaman pertama saya berangkat ke luar negeri dengan pesawat. Dan pengalaman saya naik pesawat Malaysia Airlines pada saat itu. Oke, kalau kamu sudah setuju, kamu sudah mau, tiket kamu ambil di Malaysia Airlines, atau mungkin istilahnya tiket atau apa dulu pada saat itu disampaikan. Kami yang uruskan dari situ. Tiket nanti kamu ambil di Malaysia Airlines. Kemudian paspor kamu uruskan. Duitnya kami transfer lewat Standard Chartered Bank. Kalau nggak salah pada saat itu. Kamu pokoknya hanya tenang saja. Semuanya kita siapkan. Begitu tutur Pak Saleh. Karena beliau yang komunikasi setelah mungkin koordinasi dengan keluarga Pak Rahman. Baik Pak, saya pun dengan senang hati Pak. Saya pun senang. Saya juga membayangkan itu bagaimana saya ke luar negeri. Bagaimana naik pesawat. Itu pengalaman pertama saya. Dan akhirnya saya putuskan, saya berangkat ke Malaysia. Setelah koordinasi juga dengan kantor, kantor juga mengizinkan, oke siap, bisa kamu pergi ke Malaysia atas undangan tamu. Karena itu merupakan prestasi, nama baik daripada perusahaan juga, kata pimpinan kita. Jadi, saya, karena ini namanya pertama ke luar negeri, saya hubungilah keluarga, orang tua, saya hubungi juga kakek. Saya hubungi juga kedua belah pihak kakek itu dari bapak dan dari ibu. Dan juga ya saya baru menjalin kasih di situ dengan Mama Kevin. Jadi saya sampaikan saya diundang ini. Jadi semua mendukung. Yang menjadi pengalaman juga salah satunya yang saya tidak terlupakan di situ adalah semua mengantar saya ke bandara. Orang tua mengantar, bapak mengantar, mama mengantar, opung mengantar, semua mengantar. Adik-adik ada yang mengantar. Kemudian juga Mama Kevin juga saat itu kita masih pacaran mengantar. Saya diantar ke bandara. Mereka mengantarkan ke bandara itu seperti gimana ya? Seperti mungkin ya maklum juga lah karena memang baru pertama ke Malaysia. Saya pikir sebelumnya ke Malaysia itu terlampau jauh. Saya pikir berapa jauh nih? Rupanya hanya dalam 1 jam. Pada saat itu benar banget sudah sampai di Kuala Lumpur. Kemudian saya berangkat. Ya, kalau bahasa Bataknya itu mardongan tamiang barangkali, ya kan, disertai dengan doa, semua orang tua keluarga mendukung, dan saya berangkat dengan baiknya di Malaysia. Sampai saya di Malaysia, di situ saya baru pertama merasakan bagaimana naik pesawat. Ini naik pesawat ternyata seperti ini. Wah, gini rupanya naik pesawat. Ya, saya juga membayangkan, saya pikir saya berjam-jam di atas pesawat itu sampai di Malaysia. Rupanya hanya dalam 1 jam, saya sudah sampai di Kuala Lumpur.
Ketika saya sampai di Kuala Lumpur, saya dijemput oleh Bapak Saleh. Ya, saya melihat beliau itu aja menjemputnya, saya sudah senangnya luar biasa. Kemudian Bapak itu, setelah saya jumpa di bandara dengan keluarga, dengan ibu, saya dibawa jalan. Kemudian ditunjukkan dulu tempat. Inilah Malaysia Maruli, ini Kuala Lumpur. Saya akan bawa kamu dulu singgah di kantor Malaysia Airlines. Jadi kita tinggal di Malaysia Airlines. Istilahnya kan ditunjukkan inilah kantor Malaysia Airlines. Saya lihat gedung-gedung yang tinggi juga, yang megah yang ini. Saya membayangkan saya ini seperti di mana. Karena saya tidak bisa membayangkan seperti apa dulu negara Malaysia itu ataupun Kuala Lumpur. Cantik, indah. Kemudian saya dibawa ke rumah Pak Saleh. Saya dibawa ke rumah beliau, sudah disiapkan semuanya. Kamu tidur di sini, sudah ada tempat, sudah ada ini. Apa kamu mau? Silakan. Pokoknya kamu adalah tamu penting buat kami, kata beliau. Waduh, saya begitu terhormatnya, begitu senangnya saya berada di keluarga Pak Saleh. Karena keluarga Pak Rahman ada di negeri yang lain lagi, yaitu Negeri Sembilan. Kurang lebih 1 jam atau 1 jam setengah perjalanan dari Kuala Lumpur. Jadi mereka sudah aturkan. Saya terlebih dahulu di keluarga Pak Saleh, kemudian nanti di keluarga Pak Rahman. Satu ketika saya dibawa sama Pak Saleh. Oke, kamu saya bawa dulu biar kamu tahu bagaimana cara tur di Kuala Lumpur. Bagaimana Pak? Saya dibelikan oleh beliau itu seperti paket city tour. Jadi paket city tour. Jadi oke, saya beli kamu paket city tour. Kamu nanti di sini sudah sampai, udah siap nanti kurang lebih 3 atau berapa jam perjalanan, kamu sampai jemput lagi. Tutur Pak Saleh. Jadi saya ikutlah city tour di Kuala Lumpur. Diaturkan oleh travel agent. Jadi di situ juga sudah muncul rasa, wih sedapnya gitu. Ada pengaturan travel agent. Ada guide-nya. Selamat siang Pak Cik, Mak Cik, apa ini semua. Saya pemandu pelancong Anda. Nama saya apa? Itu mungkin dulu nama pemandu wisata mereka ya. Kita akan pertama sekali pergi ke museum. Kemudian kita pergi ini. Semua diterangkan sama pemandu wisatanya. Saya juga karena pemandu wisata, asik juga gitu kan. Kita lihat. Tapi saya tidak begitu perkenalkan kalau saya juga di travel. Saya hanya perform as a guest. Saya hanya di situ sebagai tamu. Tapi saya pelajari bagaimana cara mereka menjelaskan, bagaimana mereka berbahasa Malaysia. Dari situ saya juga sudah mulai, nggak bisa lah. Bolehlah sedikit-sedikit jadi bisa berbahasa Malaysia. Ini sangat penting bagi saya. Mungkin di situ cikal bakalnya saya terpikir untuk mengorganize sebuah tour. Karena begitu rapi. Dari mulai ketibaan, kita sampai di sini jam ini, sampai ke museum, sampai ke Dataran Merdeka, sampai ke mana diatur. Diatur secara tertib, secara bagus. Dan akhirnya setelah selesai 3 jam itu kalau nggak salah city tournya itu, 3 atau 4 jam gitu, saya dijemput Pak Saleh kembali, dibawa ke rumah. Kalau selama di Kuala Lumpur saya tidak, ampunlah saya untuk menyatakan seperti apa. Saya dibawa makan. Bahkan pada saat itu, kita pergi satu restoran yang saya sendiri pun sudah nggak tahu lagi menyatakan seperti apa restorannya itu. Luar biasa sekali. Setiap saat dibawa makan, dibawa ini, ditunjukkan, dibawa ke kantor beliau, di ini semua. Dikenalkan sama keluarga, sama ini semua. Jadi betul-betul membatin lah. Betul-betul luar biasa hubungan antara saya dengan keluarga beliau. Setelah 2 minggu di sana, saya dihubungi mungkin dari Negeri Sembilan. Mereka juga sudah tak sabar mau jumpa dengan saya. Akhirnya disampaikan, oke Maruli, karena keluarga dari Negeri Sembilan juga ingin kamu ada di sana. Jadi saya katakan, saya dengan senang hati saja Pak. Seperti apa yang diaturkan oleh keluarga dari Kuala Lumpur sama dari Negeri Sembilan, saya dengan senang hati. Saya juga sampai diantarkan oleh Pak Saleh sama Ibu, saya diantar sampai ke Negeri Sembilan. Saya diantar naik mobil pribadi beliau, mobilnya pun keren kali dan bagus sekali. Saya sampai saya menangis di situ. Berpisahnya itu rasanya keluarga Pak Saleh mengantarkan saya ke Kuala Lumpur itu, ke Negeri Sembilan. Sedih kali. Saya rasanya sedih kali lah Pak. Sedih kali. Saya sampai menangis, mereka pulang ke Kuala Lumpur kembali. Kemudian saya tinggal di rumah keluarga Pak Saleh. Pak Rahman. Saya tinggal di rumah keluarga Pak Rahman. Sama, tidak ada bedanya. Mereka juga memperlakukan saya itu seperti gimana ya? Luar biasa sekali. Mereka sayang sekali. Pagi-pagi mereka ajak saya sarapan. Kita sarapan ini.
Kami senang sekali. Jadi anak itu pun tadi yang apa itu, yang korban tadi udah sehat. Ya, dia seperti anak kecil lah, anak kecil yang udah sehat apa semua. Oh, Bang Maruli, dulu aku cari ini dapat tahu informasi, makasih banyak. Begitu-gitu lah namanya anak-anak kan. Sama keluarga mereka juga saya dekat. Sama adik Yani namanya, ada Hazlin, ada Alang itu namanya apa? Nama yang korban tadi. Kita hubungan baik. Satu ketika sampai ibu itu, kami mau bawa Maruli jalan-jalan. Kemana? Saya pikir jalan-jalan di situlah, ya. Kami mau bawa Maruli jalan-jalan ke Singapura. Waduh, mendengar Singapura. Saya pikir dalam hati kan. Walaupun agak ini, tapi ya pengen juga ke Singapura. Jadi, baik Bu, kayak saya senang aja Pak. Saya pokoknya senang. Nah, dibawa saya jalan-jalan ke Singapura. Naik tren kita. Dari Negeri Sembilan naik kereta api kita sampai di Singapura. Sampai di Singapura kita jalan-jalan semua. Itu juga merupakan awal pertama saya menginjakkan kaki ke Singapura. Saya nggak tahu mengatakan bagaimana senangnya saya itu. Karena kenapa? Melihat cok paspor, Malaysia, Singapura. Lah terkatakan, kata orang Karo. Nggak terbilang lagi gimana senangnya hati saya itu. Dan kita akhirnya kembali ke Negeri Sembilan. Dan menginap lagi di rumah Bapak Rahman. Mereka juga bawa saya jalan-jalan ke apa itu ya, Port Dickson, kalau nggak salah Port Dickson. Di sana ada pantai, dibawa makan, dibawa ini. Kemudian Bapak Rahman, saya dibawa ke tempat pekerjaan beliau. Saya lihat perkebunan kelapa sawit, jumpa orang Indonesia juga, ada beberapa orang Indonesia pekerjanya. Kita cerita, saya orang Indonesia juga, saya juga di Indonesia, gitu-gitu. Jadi, wah banyak pengalaman lah. Itu pengalaman sangat luar biasa sekali. Dan akhirnya hampir 1 bulan saya di Malaysia dan saya kembali ke Medan. Saya tidak bisa menceritakan lagi semuanya itu. Betapa senangnya saya selama berada di keluarga Bapak Saleh dan Bapak Rahman. Ini luar biasa bagi saya. Dan kedua keluarga ini sampai saat ini saya anggap sebagai bapak angkat saya, ibu angkat saya di Malaysia. Itu pengalaman. Dan akhirnya saya pun sampai di Medan, dijemput sama keluarga rame-rame dengan senang. Dan karena saya sehat, mereka juga sangat bangga sekali kepada saya. Dan saya kembali ke rumah. Jadi ini sebuah pengalaman yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semua. Manfaat yang saya dapat di sini adalah kita itu kalaupun contohnya menolong seperti anak tadi, jangan kita berpikir mungkin nanti aku tolong dapat apa. Nah, tidak. Lakukanlah, tolonglah secara sebaik-baiknya, seikhlas-ikhlasnya. Dan saya juga menolong ini bukan saya mengharapkan atau imbalan apa-apa. Tetapi bagaimana ya? Sudah diatur sama yang di atas. Akhirnya begitulah yang mereka sampaikan dan saya anggap itu sebuah gift yang diberikan oleh keluarga Bapak Saleh dan Bapak Rahman ketika saya diundang datang ke Malaysia. Dan saya tidak sadari ternyata perjalanan ini menjadi awal daripada segalanya untuk saya mengenal bagaimana naik pesawat, bagaimana ke luar negeri, dan pada akhirnya ya mudah-mudahan saya sudah sering pergi ke Malaysia. Dan saya jadikan ini semua menjadi momentum hidup yang paling berharga di dalam hidup saya. Saya kemas semuanya ini kebaikan daripada keluarga itu di dalam sanubari saya. Dan saya sangat bahagia karena sampai hari ini, sampai detik ini, hubungan kami masih tetap terjalin. Antara saya dengan keluarga Bapak Saleh dan antara saya dengan keluarga Bapak Rahman. Kita ya ada komunikasi. Dan Al-Fatihah kepada Bapak Rahman, beliau sudah kembali atau sudah meninggal dunia. Pada saat itu, ketika beliau sakit, saya juga menyempatkan diri untuk datang ke Negeri Sembilan untuk membesuk dan melihat beliau. Begitulah hubungan kami. Tidak ada istilahnya apa, memang betul-betul sudah jadi seperti keluarga sendiri. Saya juga kalau sudah dapat tugas ke Kuala Lumpur, saya juga sudah bertemu dengan Bapak Saleh. Saya sudah bertemu dengan ibu, dengan semua keluarga-keluarga. Sampai hari ini hubungan kami sangat baik sekali. Jadi ini pengalaman saya
pertama handling grup dari Malaysia. Saya mendapatkan apa yang di luar daripada ekspektasi saya. Bukan hanya jam tangan yang keren, bukan hanya tipping yang cukup bagus diberikan oleh keluarga Pak Saleh dan keluarga Pak Rahman, tetapi hadiah jalan-jalan ke Malaysia. Value-nya unvalue. Ini nggak bisa kita sampaikan dengan istilahnya nilainya seperti apa. Ini besar karena inilah yang menjadi pendorong utama saya untuk berkarya, memberikan pelayanan yang terbaik di dunia pariwisata ini. Jadi, kepada kita semua, kepada rekan-rekan pemandu wisata, calon pemandu wisata, ataupun sesiapa yang berkecimpung di industri pariwisata, mari kita berikan pelayanan yang terbaik. Kemudian, ketika kita lagi handling tamu, marilah kita benar-benar, artinya kita lagi handling full of responsibility, kira-kira penuh dengan tanggung jawab. Jangan ketika kita membawa tamu, habis bawa tamu kita keluyuran entah kemana-mana. Usahakan kita tidak jauh dari lingkungan tamu. Mana tahu terjadi apa-apa. Saya juga membayangkan kalau dia telepon saya tidak di situ, apa yang terjadi pada saat itu. Tetapi saya tidak langsung keluyuran kemana-mana. Saya berada di sekitar hotel, di sekitar tamu. Saya banyak membaca, belajar, dan segala macam. Ini mungkin hikmah yang kita dapat dari perjalanan ini. Jadi kepada seluruh rekan-rekan, mari kita selalu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Jangan langsung kita money hunter atau tip minding. Jangan langsung kita kalau membawa handling tamu itu, aku mau dapat berapa. Jangan. Itu semua ya sudah diatur sama yang di atas. Kalau saya selalu berpikir, berikanlah yang paling terbaik. Kita akan mendapatkan yang terbaik. Tapi bukan harus kita berikan terbaik. Saya mau mendapatkan yang terbaik. Tidak. Semua sudah diatur. Dengan entah cara seperti apa, semua sudah diatur. Saya juga nanti akan menceritakan banyak-banyak pengalaman saya ketika saya jadi pemandu wisata. Dan yang lebih seru lagi nanti ada, saya tamu dari Belanda. Inilah yang menjadikan saya bisa menjadi staf di kantor. Seperti apa ceritanya? Nanti mungkin di episode yang akan datang. Mungkin setelah ini, saya nanti akan menceritakan, saya juga dipercayakan oleh kantor untuk handling tour operator dari Belanda. Itu tamu dari NBBS. Mereka ada 2 orang. Saya disuruh membawa tamu tersebut. Sementara saya belum pernah menghandle tamu dari Eropa, dari Belanda, dari perusahaan, dan juga belum pernah ke Sumatera Barat. Tapi saya dikasih surat jalan. Kamu jalan membawa ini tour operator dari Belanda. Datang ke sini untuk survei. Mudah-mudahan sukses. Demikian kata kantor kepada saya. Dan saya sambut dengan yes, siap. Karena di dalam pendapat saya, setiap kesempatan itu harus kita sambut dengan baik, dengan optimis, dengan percaya diri. Jadi ini yang dapat saya sampaikan dulu pada kesempatan ini kepada semua sahabat-sahabat, rekan-rekan, atau siapa yang menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat. Kalau kita merasa video ini senang, jangan lupa untuk like, share, subscribe, atau komen, atau apa-apa aja dari video ini. Kalau ada yang bermanfaat, mari kita ambil. Yang kurang pas, kurang gimana, mari kita abaikan. Menjadi pemandu wisata itu profesi yang keren. Kami juga nanti akan membuat mungkin seperti teknik-teknik untuk menjadi pemandu wisata. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu akan kami lakukan. Konten ini akan kami buat menjadi positif konten yang positif, bermanfaat untuk kita semua. Itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Kalau ada kesalahan dan kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.